Ah, panas. Aku menyipitkan mata dan sontak tangan kiriku kuangkat terbalik dengan jari merapat menutupi mata ini. Ternyata itu cahaya matahari pagi masuk ke kamarku. Aku bangun dan berjalan menuju tirai yang sudah terbuka lalu menutupnya. Ah, siapa yang membuka tirai? Sialan, hari ini kan hari libur. Aku masih pingin tidur. Aku bergumam sendiri sambil berjalan kembali dengan mata masih berat untuk dibuka. Aku kaget dengan kamar yang penuh dengan bunga. Ada apa ini? Kok banyak bunga? Aku membelalakan mata ini. Aku baru ingat bahwa aku telah menikah dan aku mencari sosok pria yang semalam tidur di sampingku itu. Dia sudah tidak ada. Aku langsung refleks mengecek bajuku. Aku bernafas lega. Baju pengantinku masih utuh, tidak ada kancing yang terbuka dan jilbabku masih kukenakan. Kulirik jam dinding pukul 8 pagi. Aku kesiangan. Setelah mandi, aku memakai baju gamis warna peach dan kerudung bergo sederhana menutupi dada yang warnanya senada dengan gamis. Kulangkahkan kaki ini menuruni tangga dan langsung menuju ke ruang makan. Aku sangat lapar. Kulihat di dapur Bi Isa masih mencuci piring, berarti mereka semua sudah sarapan. Bi, kenapa aku nggak dibangunkan? Jadi kesiangan, masa sholat subuh jam 8 lewat? Non Ara, kaget aku. Tiba-tiba di belakang Bibi ada suara. Si Bibi mengelus-ngelus dadanya. Aku hanya tersenyum geli. Maaf, Bi. Non, kenapa harus Bibi yang bangunin? Kan sekarang Non sudah ada Den Arsat. Emang Den Arsat gak bangunin Non? Aku hanya menggelengkan kepalaku. Bi Isa tersenyum melihatku menggelengkan kepala. Kenapa Bi? Ada yang lucu? Tatapan Bi Isa tersenyum lucu dan malu-malu. Itu Non, maaf kan habis nikah semalam Non Ara capek kali. Jadi Den Arsat gak tega bangunin. Bi Isa masih senyum-senyum sendiri. Maksudnya Bi, aku jadi heran dan tambah bingung. Itu Non. Bi Isa menutup mulutnya dengan tangan sambil tertawa kecil. Kan habis malam pertama Non, aku yang ingin mengambil nasi ke piring ku hentikan. Ternyata Bi Isa berpikiran aku sudah malam pengantin dengan Arsat. Aku hanya tersenyum sebel. Ih, Bi, siapa juga yang Suara Arsat menghentikan pembicaraan kami. Bi, kata papa, mana cemilannya? Oh, lupa Den, maaf, Bibi masih nyuci piring. Bi Isa langsung berhenti nyuci piring dan mengelap tangannya yang basah. Lanjutkan saja nyucinya. Ini kan cemilannya. Arsat mengambil piring berisi kue bolu di atas meja di depanku tanpa berkata apapun, seolah-olah aku tidak ada di sana dan langsung pergi. Bi Isa melanjutkan nyuci piringnya, sementara aku duduk makan sambil menggeleng-gelengkan kepala, sebel dengan sikap Arsat. Kulangkahkan kaki ke ruang keluarga. Di sana sudah berkumpul semua orang. Suara Nita dan Nisa, keponakanku itu, sedang bermain boneka. Aku mendekat ke mereka. Ada papa, mama, Yoga adikku, Mas Ari, dan istrinya. Oh iya, ada satu lagi makhluk yang menempati rumah ini. Dia Arsat sedang duduk di depan papa dan mama. Mereka mengobrol dengan santai. Sini Ara, duduk dekat Arsat. Papa melihatku datang. Aku yang tadinya ingin bermain dengan si kembar kuurungkan niatku. Nah, gitu dong, duduk di samping Arsat. Cocok kan, Pak? Kak Diana, istri Mas Ari, berceloteh dengan mengedipkan matanya kepadaku. Aku hanya diam saja. Iya Ra, cocok banget kamu sama Arsat. Apalagi baju kalian warnanya sama. Papa tersenyum terkekeh. Aku sontak melihat bajuku dan mengalihkan pandangan ke Arsat. Aku ambil nafas dan menghembuskan dengan cepat karena sebel. Ternyata memang benar warna baju kita sama, peach. Kenapa bisa sama seperti ini?
kita berdua seperti couple saja. Aku jadi males. Arsat hanya tersenyum. Itu tandanya mereka berjodoh, Pak. Mama Putri ikutan menggodaku. Semua orang tersenyum senang kecuali aku. Mama Putri menikah dengan Papa setelah 3 tahun kepergian Mama. Ketika itu aku kelas 1 SMP. Mama Putri orangnya baik. Dia menyayangiku dengan tulus, tapi kasih sayang Mama tak terduakan. Dengan Mama Putri, Papa punya anak yoga yang sekarang duduk di kelas 2 SD. Begitu aku datang, yoga asik menonton TV. Ma, semoga Mama baik-baik saja di sana. Sekarang Ara sudah menikah, tapi Ara tidak mencintai suami Ara, Ma. Batinku. Ara, Arsat, kalian sudah menikah. Papa ingin kalian bahagia. Ara, kamu harus hormati suamimu. Dan Arsat, Papa minta tolong ke kamu, bimbing Ara. Aku terpaksa mengangguk kecil. Siap Pak Presdir, pasti kita bahagia. Iya kan Ra? Aku yang terdiam dan kaget mengiyakan. Sok dekat banget sih suamiku itu. Padahal kita belum sedekat itu. Saat kalau di rumah dan hanya ada kita-kita, panggil saya Papa. Kalau di kantor, baru Pak Presdir. Papa menegaskan, baik Pak. Ri, rumah Ara sudah siap belum? Papa melihat ke Mas Ari yang duduk di samping Kak Diana. Sebentar lagi Pak, masih ada beberapa yang perlu diperbaiki. Maksudnya apa Pak? Rumah aku bingung. Papa tersenyum sebelum menjawab, kamu sudah menikah Ra. Sejak awal Mas Ari dan kamu sudah disediakan rumah dan akan kalian tempati ketika sudah menikah. Maksudnya aku pindah rumah sama. Aku mengalihkan pandanganku ke samping Arsat dan mata kami bertemu. Mas Arsat, aku percaya aku memanggilnya Mas untuk pertama kali. Lah iya Ra, emang sama siapa lagi? Papa terkekeh. Kulihat Arsat tersenyum. Dia pasti menertawakan panggilan Mas dariku karena dari semalam aku menolak memanggil Mas padanya. Perasaan sebel melihat dia tersenyum, serasa aku kalah dan ia menang. Seminggu lagi siap ditempati kok Pak. Mas Ari memasukkan gawai yang sejak tadi tangannya sibuk mengetik. Oke, seminggu lagi kalian pindah. Perintah Papa tidak bisa diganggu gugat. Padahal aku hanya ingin tinggal di rumah itu dengan suami yang aku cintai. Tapi kini angan-anganku itu harus kutepis. Ma, kenapa harus begini? Aku mimpikan tinggal di sana dengan pangeranku yang datang membawakan aku ketenangan hati bersamanya. Bukan rasa sebel seperti ini. Ma, gimana ini Ma? Batinku ingin menangis saja. Ra, jilbabmu basah ya? Mama Putri yang dari tadi diam saja ikut bersuara. Sontak semua mata tertuju ke kerudungku yang memang basah karena habis keramas. Iya, kan gerah biar fresh. Sambil kupegang jilbab yang basah dengan tangan kananku. Aku gak sempat mengeringkannya. Entah kenapa mereka semua menertawakanku. Kamu capek, Ra? Ya iyalah Pak, aku capek. Dari sore di Rias. Udah gitu gak boleh kemana-mana, duduk saja. Gimana gak capek? Aku meluapkan emosi karena prosesi pernikahan yang membuatku capek. Dan sekali lagi semua orang tertawa, termasuk Arsa tersenyum malu-malu. Aku jadi berpikir, pantas saja kamu kesiangan. Sat, semalam kamu itu berapa ronde hingga Ara kecapean kayak gitu. Sekali lagi mereka tertawa, bahkan Kak Diana ikutan tertawa geli dengan menutup mulut dan hidungnya dengan tangannya. Aku langsung tersentak kaget mendengar Papa berbicara seperti itu. Ternyata mereka menertawakanku, mengira aku kecapean karena malam pertama. Kenapa gak terpikirkan olehku? Lugu amat aku. Jadi sebel. Aku memasang muka sewot. Arsat hanya tersenyum malu dan menunduk. Mereka semakin mengira kita benar-benar telah melakukannya. Awas saja kok Arsat, lihat perhitunganku. Bersambung ke bab selanjutnya.